Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, agar bisa tetap semangat belajar di rumah. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini, Ibu akan memberikan ringkasan materi di PowerPoint. Ibu harapkan kalian dapat menyimak materinya dengan baik sehingga kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, minggu depan kita akan melaksanakan penilaian harian. Ibu harapkan kalian dapat menjawabnya dengan baik ya, agar kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada pertemuan ketiga ini yang merupakan akhir dari pertemuan bab 1, kita akan membahas yang C, yaitu semangat pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu yang A, nilai semangat pendiri negara, dan yang B, komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, kita mulai yang pertama ya. Nilai semangat pendiri negara. Nah, tentunya para pendiri negara kita itu memiliki semangat dalam mendirikan negara kita. Nah, ada dua, yaitu nasionalisme dan patriotisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara atau nation state. Sementara patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, nasionalisme itu ada dua jenis, yaitu nasionalisme positif atau dalam arti yang luas adalah perasaan cinta yang tinggi kepada dan bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Sedangkan nasionalisme dalam arti negatif atau dalam arti yang sempit adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap tanah airnya yang sangat tinggi dan berlebihan, sebaliknya dia memandang rendah bangsa lain. Nah, para pendiri negara dalam menyampaikan gagasannya mengenai rumusan dasar negara selalu diliputi nilai-nilai: 1. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Jiwa dan semangat merdeka. 3. Nasionalisme. 4. Patriotisme. 5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. 6. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah. 7. Persatuan dan kesatuan. 8. Anti penjajah dan penjajahan. 9. Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya. 10. Idealisme kejuangan yang tinggi. 11. Berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air dan negara. 12. Kepahlawanan. 13. Sepi ing pamrih rami inggawi, atau yang berarti berkarya dengan penuh semangat dan tanpa pamrih. 14. Setia kawan, senasib, kepenanggungan, dan kebersamaan. 15. Disiplin yang tinggi. 16. Ulet dan tabah dalam menghadapi segala macam tantangan dan hambatan. Nah, poin yang B, komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ada 5, yaitu yang pertama, memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang kelima adalah melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Pengorbanan dalam hal pilihan pribadi serta
mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara walaupun keputusan tersebut tidak disenangi. Nah, itulah materi dari bab 1 ya. Jadi pertemuan bab 1 sudah berakhir. Terima kasih. Walau dengan fasilitas seadanya. Di PPKI, beliau menjalankan tugasnya sebagai ketua dengan baik. Dari deskripsi di atas, dapat kita nyatakan bahwa nilai semangat yang beliau tampilkan adalah anti penjajahan, keberanian, pantang menyerah, dan kepemimpinan. Tokoh kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Sejak mahasiswa, beliau tergabung dalam Liga Mahasiswa Anti-Imperialisme. Karena aktivitasnya tersebut, beliau dibuang Belanda. Di masa pengasingan, beliau menanamkan kecintaan pada bangsa dan negara kepada anak-anak dengan mengajarkan mereka sejarah dan politik. Dalam perumusan dan penetapan Pancasila, beliau menjadi anggota Panitia 9 dan juga menjadi anggota PPKI. Sehingga semangat yang beliau tampilkan antara lain 1. Anti penjajahan, 2. Cinta tanah air, 3. Rela berkorban, dan yang keempat mengutamakan bangsa. Tokoh selanjutnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Pada masa pendudukan Jepang, beliau merintis pembentukan Barisan Hizbullah yang membantu perjuangan umat Islam mewujudkan kemerdekaan. Karir politiknya terus menanjak dengan menjadi ketua PBNU, anggota BPUPKI dan PPKI. Perubahan sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa adalah contoh sumbangan beliau dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Semangat yang beliau tampilkan antara lain 1. Religius, 2. Gotong royong, 3. Toleransi, dan yang keempat persatuan. Coba kalian cari perjuangan tokoh pendiri negara lainnya, lalu simpulkan semangat yang ditampilkan. Berikutnya tentang komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai rasa memiliki, memberikan perhatian, dan melakukan upaya mewujudkan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Para pendiri negara telah menunjukkan ciri-ciri komitmen pribadi, yaitu pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang berikutnya, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Keempat, mendukung secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Kelima, melakukan pengorbanan pribadi untuk bangsa dan negara. Para pembelajar, menurut kalian, apakah semangat dan komitmen para pendiri negara masih sesuai dengan kondisi kita saat ini? Marilah kita simak dalam bagian materi menilai semangat dan komitmen para pendiri negara. Semangat dan komitmen para pendiri negara masih relevan atau sesuai dengan konteks kekinian, mengingat banyaknya persoalan berbangsa dan bernegara saat ini yang membutuhkan penyelesaian bersama, antara lain penyebaran virus corona atau COVID-19, peredaran narkoba, konflik antar suku, aksi kekerasan atau anarkisme, serta upaya penggantian dasar negara. Tentu masih ada banyak permasalahan lain yang menjadi alasan bahwa semangat dan komitmen para pendiri negara tersebut harus kita kembangkan di masa kita sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi tantangan, yaitu penyebaran virus corona atau COVID-19. Bagaimana upaya kita dalam mencegah penularannya? Apa tolak ukur perilaku kita agar senantiasa semangat dalam berjuang? Betul sekali, kita dapat meneladani semangat dan komitmen para pendiri negara. Misalnya pertama, nilai semangat mendukung secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Dalam konteks mencegah penularan COVID-19, cita-cita bersama adalah terbebasnya bangsa Indonesia dari penyebaran wabah virus, sehingga kita semua dapat menjalankan hidup kembali secara normal. Hal yang dapat kita lakukan adalah menggunakan masker ketika beraktivitas di luar, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga daya tahan tubuh dengan rajin berolahraga. Nilai semangat berikutnya adalah melakukan pengorbanan pribadi untuk bangsa dan negara. Penyebaran COVID-19 telah membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Misalnya, para pedagang berkurang jumlah penjualan
kebutuhannya. Ada sebagian masyarakat yang terkena PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja. Hal itu menyebabkan lesunya ekonomi masyarakat. Sudah sepantasnya kita melakukan perbuatan terpuji berikut ini, memberikan semangat dan bantuan kepada tetangga yang terkena dampak COVID-19, menjadi relawan baik di bidang medis ataupun non-medis. Berikutnya adalah mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Namun hal itu bukan halangan bagi kita untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan, dan nasionalisme dengan melakukan hal-hal positif berikut. Menjalin komunikasi dengan teman melalui media sosial, tidak mengucilkan orang lain yang terinfeksi. Tentu ada banyak perilaku-perilaku lain dalam meneladani semangat dan komitmen para pendiri negara. Hal itu menjadi tugas kalian untuk mencarinya dari berbagai referensi yang lain.